Jiran saya dapat jual harga tinggi. Macam mana saya nak jual tinggi juga? Kita beli rumah ni dah make grant tau. So, kalau jual, kena bayar balik ke? Saya ada 3 bilik, nak jual rumah, nak beli 5 bilik atau EA. Mampu ke saya? Tahun I baru beli kondo. I pun nak juga. Mampu ke saya? Sorry lah guys, nampak sangat kita tak terjawab soalan-soalan you all. Tapi, kita tak sabar nak jawab soalan-soalan tu. Yuk, jumpa kita lah. Apa lagi guys? Picit nombor ni 87741551. Tapi buat masa ni, selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Kita masih lagi bersama dengan Tuti dan juga dengan Nurul. Tak cakap baju. I tak cakap. Baru kita nak cover, jangan cakap. Empat. Nah, kita apalah. Dah gitu, kata orang tu apa tahu. Kalau you all mungkin ada masalah, ragu-ragu nak tanya pasal perumahan, ada pula yang dah bercerai, tak tahu apa nak buat, ada pula yang dah ada kematian, tak tahu macam mana nak proceed tu semua kan. Nak tunggu duit CPF ke apa tu semua. Lepas tu ada pula yang apa tu macam salah satu kat penjara kan. Jadi tu semua diorang boleh call The Tech Team 87741551. Lebih lagi yang nak berjual-jualan tu, nak cari rumah sewa ke tempat sewa, orang telefon The Tech Team je. Nanti diorang akan bantu carikan location. Yang nak buat bisnes pun, sila nak cari office ada gitu kan, boleh kan? Boleh cari kan? Yes, gerai-gerai. Wow. Okay, kita balik kepada Mbak Kunti pula. Pada Tuti. Kita cakap episod lalu si Mbak Kunti, Miske tu. Dia sebut-sebut lah, nanti dia jeng-jeng je. Nanti dia ada. Dia gak suka. Dia gak suka? Dia kalau diceritain gak mau. Yang mau nama. Tapi kalau kita tak gitu, dia suruh menonjol-nonjolkan diri. Dia mau nonjol. Habis kita cerita, gimana kamu confused ya? Okay, kan saya tanya kan, selalu nampak Miske ni semua. Pernah nampak muka dia tak? Dia tak pernah menampakkan muka. Dia kadang-kadang mukanya rata, tapi tak selalu nampak langsung. Kadang saya nampak, kadang tak. Tapi banyaknya saya rasa. Kalau benda itu ada, saya macam kesannya beda. Macam mana rasa macam mana? Ya reaksinya macam apa, bergetar apa gimana lah gitu, macam kaku. Beda aja, kaku gitu. Oh udah langsung aja. Okay. Kalau pernah nampak dulu depan rumah di Indonesia, depan rumah rumah itu kosong. Ada macam tinggi besar, dia jalan dengan rambutnya segini, laki-laki. Dia hitam pekat gitu. Ya saya rasa udah biasa lah, udah kayak gitu. Ya udah lewat-lewat aja lah. Ya takut. Itu apa ya? Ya sejelma kayak gitu juga. Mungkin ini yang Pontianaknya, ini yang lakinya gitu lah, kayak gitu bisa jadi. Cuman tinggi besar. You tahu tak macam ke Indonesia dia cakap apa tu, ada Pontianak lelaki, Pontianak perempuan? Tak tahu. Ni first time dengar. Memang betul Ada. Macam kalau laki-laki tak tahu. Dia kadang-kadang ke genderuwo lari. Kalau perempuan Pontianak, kalau wewe gitu, wewe gombel. Kalau perempuan, kalau untuk itu biasanya laki-laki itu genderuwo. Bisa merupakan macam manusia biasa. Iya. Karena saudara saya pernah itulah. Sama genderuwo. Kayak gitu. Dia merupakan, jadi suaminya waktu itu pulang pengajian, ada pengajian katanya malam Sabtu, pas hujan ngericik-cicik itu kan. Suaminya berangkat jam 11 malam, balik lagi, tapi tak ucap salam. Biasanya suaminya salam, masih saudara. Udah gitu masuk, katanya langsung tidur. Langsung itulah namanya suami istri gitu kan. Ya istrinya macam tak tahu kalau itu ya orang sama lah gitu kan. Pas 2 harinya lagi mau berangkat lagi, ditanya kenapa semalam pulangnya awal, biasanya jam 3 malam gitu. Orang jam 3 malam, orang biasa, kata suaminya. Udah gitu ngomong-ngomong terjadi lagi. Nah udah gitu si istrinya baca 3 kul ayat kursi gitu. Dia langsung pergi, mau keluar dulu katanya. Padahal bukan suaminya, jelas itu.
Jadi dia macam kalau suaminya berangkat juga kalau mau masuk salam dulu. Lah biasanya juga salam kata gitu. Sering gitu. Di sana macam masih banyak. Ya gitulah di Indonesia. Macam salah satu cerita kita punya tamu pun gitu. Laki dia balik rumah, suaminya balik rumah. Suaminya macam balik rumah, dia masuk toilet, tak berbual dengan dia. Lepas tu satu part tu dia rasa lain. Macam lain ni, kenapa ni? Asen telefon lah. Rupanya laki dia masih kat luar. Benda tu dah kat bilik. Nah berarti itu macam kalau di Indonesia genderuwo. Genderuwo ya. So yang kat rumah, nasihat kita pula. Nasihat orang-orang tua selalu pesan macam gitu. Kalau beri salam tak jawab salam, maknanya kita kena hati-hati siapa itu. Gitu dia. Nah gitulah. Sana memang banyak ini cerita-cerita macam genderuwo, di rumah juga saya banyak. Kalau mau cerita di rumah sendiri juga. Cerita boleh teruskan. Maghrib malam Jumat, kita kan kalau rumah ada tingkap ya. Saya iseng sisir rambut. Udah sholat maghrib sisir rambut, tingkap belum ditutup nih langsirnya. Di tepi rumah ada pohon jambu air besar. Sedap tu. Sedap lah, lagi kangen gini aja. Ikut-ikutan saya. Oh ya Allah, kata saya, ini apa lagi manusia satu ini. Terus bilang ke bapak, Pak, lari ke pohon jambu, ada apa? Ada neneng lagi duduk, kata saya. Dikejarlah sama adik sama bapak. Kayak gitu. Jadi pas dikejar sama adik sama bapak. Adik saya sendiri pribadi ditandas. Kan kalau kilang airnya gini macam sekat gitu kan. Jadi bak mandinya kesana kesini. Ya gayungnya digini aja sama dia mainin. Adik masuk malam sendiri. Dia jaga Karen kan. Sinilah katanya. Gua mau cebok lu pegang gitu. Nanti lempar lagi. Adik berani. Karena kena berani ya. Iya justru kita harus berani kayak gitu. Adik bapak semua udah sering nampak. Pocong. Bapak kejar sampai pohon kelapa. Nah, di belakang rumah ada padang. Kita tembus sangat ke padang. Itu ada pohon kelapa. Lagi berdiri aja lagi gini. Bapak pasti, lu ngapain? Katanya gitu kan, kata bapak. Disamperin, datangin. Terbang. Mau terbang ya? Terbang lah. Macam lari gitu. Gimana sih? Iya namanya gaib kan. Kita nggak tahu. Kayak gitu nggak ada. Sering kayak gitu. Keluarga sendiri pun sering. Best kalau kita semua berani kau nak apa? Kau nak mandi pun nak tengok tembel nanti mata. Tapi kadang-kadang orang suka kalau saya cerita ke kawan, kenapa kamu nggak minta nomor katanya? Oh ya. Nak minta nombor juga. Betul, kawan suka merepek gitu. Semua gitu minta nombor. Kalau saya macam ada yang kerasukan kalau ditanya gitu. Kenapa kamu tanyain nomor? Lumayan kan 3D dapat katanya. Merepek kata saya. Sering kayak gitu saya disuruh tanya nomor. Tak pernah coba? Nah minta kopi dulu. Katanya kasih kopi hitam. Ceritakan pasal tu selalu kalau Indonesia kalau gini-gini mesti ada kopi hitam, ada rokok. Kenapa ya? Itu jin merepek namanya. Minta kopi saya juga nggak punya kata saya kayak gitu. Kalau ada yang kerasukan kawan di kilang, kerasukan selalu panggil tuh katanya. Tuh orang gitu ke saya emang suka ngobatin yang kerasukan. Allah kata saya nggak usah dikilang, siram aja pakai air kencing gitu kan. Saya kabual gitu. Kenapa kamu? Saya mau ngopi katanya. Kamu mau kopi? Saya juga dari pagi belum kopi, kok nggak ada kopi katanya gitu. Ya pokoknya saya mau ngopi, nggak ada kopi. Kalau mau nih ada sisanya nih mau nggak saya gitu. Nanti dia marah teriak-teriak. Macam satu kilang kumpul semua. Saya yang malunya. Ya malu lah. Karena apa? Karena orang itu si ini bisa ngobatin. Jadi kalau ada yang kerasukan macam semua cari kamu. Itu loh saya jadi kok malu-maluin sih kata saya gitu. Sering kayak gitu. Kalau udah macam tuh ada yang nangis aja ditandas. Alah, kalau orang ada masalah kan dipendam di hati. Lari ke tandas. Di tandas kan tempat kayak gitu. Dengan senang hati masuk. Nanti pulang dari tandas macam kayak gitu. Saya sering kayak gitu sama kawan. Antar nanti pulang dia macam udah macam gini-gini. Nanti ketawa ke TV kayak gitu. Sering. Itulah makanya
kadang-kadang suka heran saya kenapa nampaknya ke saya gitu. Kayak gitu. Entahlah. Yalah. Sekarang entahlah Orang itu sebenarnya kembali hati kita sendiri kan. Kalau kita ada masalah jangan terlalu dipendam gitu. Betul. Kan. Kalau memang masalah itu terus sangat gitu, ya kita tarik napas istighfar aja 3 kali. Jadi macam plong gitu udah. Kawan kan mungkin ada macam ekonomi kan. Tak tahu. Nomor 1 kan itu ekonomi. Jadi pikiran gitu. Terganggu ya. Temenong zas masuk. Sering waktu di penampungan 4 bulan itu kesurupan massal. Ada macam buaya. Dia lagi tidur langsung kerasukan macam siluman buaya. Golek-golek kayak gitu. Sedangkan satu penampungan itu 100 orang. Entah kenapa kata Pak Kiai, kenapa kamu gak kemasukan katanya. Lah saya gak tahu, saya juga maunya kemasukan. Semua kemasukan. Cuman kata saya, kamu jangan dekat-dekat dek sini. Kenapa enggak sini aja. Nanti orang itu diingatkan suruh istighfar. Jadi dulu macam ada kayak gitu. Kalau orang ada macam kerasukan lah sini, jangan di situ. Kayak gitu. Jadi enggak tahu ya gimana. Saya juga bingung. So Tuti kan macam berani kan. Boleh berani nggak berani ya, macam berani boleh tolong-tolong orang. Bantu ada tak cerita yang you dah bantu orang tu? Ada banyak. Boleh kawan cerita? Saya macam semalam tuh waktu off day, saya nggak tahu suaminya udah meninggal. Dia cerita ke kawan yang lain, kata dia kan saya kalau off ada macam ada yang minta dipijit. Iya. Emang saya suka pijit. Nanti teh minta dikerokin, nanti gua upah lah segini katanya. Males saya belum ngasih nih. Pas saya ngasih, oh sini saya udah siap. Udah gitu dia macam diam aja. Udah dikerok semua. Pak saya tuh macam ada yang nekan. Ih asal ya, kok saya gak bisa bangun gitu. Dia masuk ke diri saya. Udah gitu katanya cerita nitip anak. Kata saya, Mbak boleh gak saya nanya, udah sadar saya? Suami kamu gemuk ya kata saya. Matanya sipit, hitam gitu, gendut gitu. Iya, barusan di saya kata saya gitu. Iya, teteh macam kerasukan gitu katanya. Kamu nggak ikhlas ya? Nggak ikhlas lah namanya sama suami kata dia. Saya di sini, dia meninggal saya nggak tahu katanya. Ya udah ikhlasin aja. Badan saya berat soalnya tinggi besar gemuk. Jadi ke saya gitu. Oh ya udah maaf ya kak katanya. Saya nggak apa-apa. Dia minta kamu ikhlas aja. Ya udah, macam saya pun kadang nggak tahu suka ambil air. Saya macam kasih 3 kul sama ayat kursi selawat Nabi kayak gitu. Dianya sembuh gitu. Pikir-pikir saya macam tukang obat ya. Orang pintar. Tapi saya nggak tahu saya apa buat kata saya. Macam tapi sembuh ya alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Kadang apa ya kalau kawan lagi berbal gini pun dia kerasukan. Ya saya tahu orang itu bukan dia. Gitu. Dapat rasa. Nggak tahu. Waktu di kilang juga saya naik lift, di belakang saya ada 2. Padahal dia udah meninggal karena tangannya meletup gitu, jadi meninggal. Saya ikut sama dia naik lift. Pegang tangan saya sampai sekarang besar sebelah, ini dijepit, katanya biar saya ada temannya. Oh iya. Kata kawan saya, kamu kenapa? Tuh di tepi kamu ada perempuan. Pegang tangan saya tadi, awas kamu jangan dekat, nanti kamu yang diambil. Kenapa? Dia ada kawan, dia celakakan kita. Kok kamu tahu? Saya tahu, dia ada di belakang saya tadi katanya. Saya tak nampak, tapi di cermin ada. Di depan kita tak nampak, tapi dia di cermin ada. Kayak gitu, makanya saya bilang kamu jangan di situ. Kamu kayaknya ada pernah nampak kayak gitu. Nggak tahu. Kalau lagi nampak ya nampak. Kalau lagi tak paling rasa aja dah kuat. Beda gitu. Orang kalau dipegang gini aja macam ada masalah. Teruk nih kata saya masalahnya. Nanti dia bilang sendirinya. Dia cerita luahkan. Semua. Nak try? Tak ada masalah, kebanyakan uang jelas. Semua sila masalah telefon wang. tag team. Kayak gitu. Banyak. Oh selalu kalau rasa bila kamu mau datang kemari rasa apa? Bila mau jalan nanti kemari. pada takut pula. Tak apa. Tak ada lah di sini, tak ada apa-apa.
Cerita je lah. Saya tak mau nanti lepas ni kamu cerita-cerita. Saya tak nak dengar. Tak. Nak cerita sekarang. Apaan? Tak ada. Apaan? Building ni enggak apa-apa. Ada kan? Apaan sih kamu? Setiap ruangan semua ada. Tergantung perilaku kita ke dia. Kita sopan, insya Allah dia pun sopan. Betul. Kalau masuk tandas tempat ruangan gelap kayak gini, lagi gelap kan? Salam aja. Dia suka kayak gitu. Karena semua ciptaannya kan sama. Ya. Salam aja. Sini sebelahnya terang, nampak lampu banyak nih. Terang. Cuma untuk shoot saja ya. Tahu. Dilulu. Kalau tanya masalah itu saya nggak tahu, cuman Tengok mukanya sudah berubah. mukanya berubah jadi takut ya. Kayak gitu. Jadi di Ubi sering, di Ubi pernah kan punya majikan Ubi. Ya kalau di Ubi saya video call. Video call udah gitu sama keluarga video call. Dia langsung matikan handphone. Kan tidurnya di balik macam ini tingkap, ini katil saya. Dimatikan. Kenapa kata saya? Kok dimatikan gak pamit katanya. Di belakang kamu ada perempuan lah katanya. Saya takut. Asal di belakang gua ada apa? Jadi gitu saya. Asal di belakang saya terus sih kata saya. Atunya pun meninggal. Saya ikut tidur di bilik anaknya, cucunya. Kak, saya mau ikut tidur karena habis meninggal nih. Kan satu bilik sama Atu. Boleh nggak Bibi tidur di situ? Boleh. Dia tak tidur, saya tidur duluan. Lampunya langsung dimatiin. Dia lari. Bibi keluar sekarang. Asal kata saya. Alah, di kaki Bibi ada bapak-bapak besar tinggi sih. Dia yang takut. Justru saya takut gara-gara Atu, dia yang takut gara-gara saya. Dia lari, Bu, Bibi suruh tidur balik ke rumah, ke bilik Atu. Kenapa? Saya takut loh Bibi. Nampak. Dia nama kata saya jadi takut semua, tak tidur sampai pagi. Ingat tuh saya diusir sama anaknya gara-gara saya takut sama Atu udah meninggal, dia takut sama saya. Ya Allah kata saya, kenapa kayak gitu. Wow. Pernah pergi Bandung? Tak pernah. Nanti kau cerita pasal Bandung semua takut nak pergi Bandung ya. Tapi Bandung tu menarik ya. Menarik, cantik tempatnya juga. Sebab that time first time saya pergi Bandung, tengah berbual-bual dengan kawan kan. Di atas hotel punya roof, atas roof tu ada swimming pool. Nampak gunung-gunung kan, sejuk. So tapi malam tak nampak. Tengah minum-minum kopi, terus kawan bagi tahu tadi ada macam ular dalam swimming pool besar. Sebab tu dia diamkan buat bodoh je. Sebab dia boleh kadang ternampak gitu kan. Lepas tu saya ni penakut, so dia cakap sebab tu dia buat bodoh, dia diamkan je. Lepas tu saya tanya, ada lagi? Itu di tempat saya kalau off, di situ kan ada macam pohon besar banyak. Kita mau pulang kalau udah maghrib macam jom pulang gitu. Kata kawan, kenapa belum juga? Udah mau maghrib nggak boleh kata saya. Saya selalu ingatkan karena saya tahu di situ ada Pontianak satu. Di pohon besar itu dia suka macam kalau siang kalau nampak macam senyum-senyum tengok yang gitu. Di tempatnya adalah di situ. Daerah dekat High Road. High Road? Tapi lokasinya guys tuh. Oh, lokasi di High Road situ ya? Banyak kan di situ, banyak itu orang. Dekat mana? Kat mana lagi? Pokok apa? Kat mana? Pokok besar. Pokok besar. Dekat kapak. Ya. Ya, depan dia ada ada mall. Tak ada mall. Tak ada mall Tak ada. Okey, ni pokok besar mana ni? Pokok besar ada di situ. Pokoknya di situ banyak padang. Di situ ada pohon besar 1, 2, 3. Yang ketiga di situ ada. Tapi kalau bulan puasa dia gitu. Kalau bulan puasa setannya bukan setan kayak gitu. Semua yang kecil-kecil. Kayak gitu. Di kawasan High Road ada padang sikit, pokok besar ada 3. Salah satu pokok di situ nombor 3. Di situ banyak. Di situ tempat yang saya jumpa orang itu bukan orang sih yang kayak gitu, ada di situ satu. Dia nggak suka kalau bising. Dia kalau bising macam nak ngamuk aja gitu. Oh iya. Makanya saya selalu menghindar. Nggak pernah di situ lagi sekarang. Di Padang tu luas kan? Of course lah Padang luas. Di tepi road kan? Ada padang maksudnya. Okay. Ada padang di daerah itu ada macam
Kayak gitulah pohon-pohon macam nampak satu di situ benda. Orang pelihara Tak ada orang pelihara, tak ada. emang liar. Memang liar. Liar kayak gitu. Banyak saya kalau cerita mungkin tak habis 1 jam. Jadi maknanya nak datang balik lah ni. yang penting-penting aja. Ya. Tapi kalau banyak cerita boleh datang balik cerita Betul. lagi. Betul. Bisa kan? Nanti saya tanya Mama Meg InsyaAllah. lagi. Boleh datang lagi tak? Okey. InsyaAllah. Itu dia. Okey. Ada last cerita? Ada. Okey, silakan. Of course lah, ada banyak cerita. Suka. Okay. Suka ya. Ya, pernah. Mungkin di lokasi tempat kerja gitu juga ada. Waktu itu saya masuk malam, maghrib. Selalunya saya kalau orang macam yang tak nampak itu datang, sayanya lagi kotor. Kalau saya lagi kotor dia ada. Faham? Saya kan pakai payung hujan maghrib. Lagi hujan maghrib. Pas itu ada pohon besar waktu mau berangkat kerja di kilang di Indonesia. Payung itu macam ada yang pegang belakang. Kata saya, ini siapa sih? Kok iseng gitu ya, macam jahil gitu. Masuk. Terus supir itu kita naik macam angkutan umum lah. Dia macam, Neng katanya. Kenapa Pak? Enggak katanya gitu ya. Kenapa nih orang tuh asal enggak aja kata saya. Udah pulang, masuk sampai ke gang kilang. Ganti tukang ojek itu, ojek kan ada. Neng kamu sama siapa? Enggak mau siapa-siapa, saya sendiri. Sendiri? Macam sendiri kan? Iya, kenapa sih? Enggak katanya. Enggak Neng. Mang ojek? Enggak katanya dia. Jadi saya mau pas naik ojek dia enggak mau. Kenapa kata saya enggak mau? Kenapa Mang? Saya ngojek bayar kok. Enggak kamu cari yang lain. Sampai saya jalan ke kilang jauh. Udah sampai security pun dia orang macam ada gitu bisa lah. Lu bawa siapa? Maghrib gini. Kata saya bawa siapa? Bawa payung. Bawa siapa bawa payung? Ya saya kan bawa payung. Bawa payung Pak. Kau nih sini katanya, dikasih air sayangnya. Udah gitu, udah payungnya kasihin aja. Kasihin ke siapa? Pas gitu dibilangin udah siangnya lagi kan, takut masuk malam kan, saya kerja masuk malam terus. Kamu mau ada Pontianak ikut di kamu, pegangin payung ikut kamu, katanya kamu wangi. Lama selalu kayak gitu. Kayak gitu. Kalau kita wangi macam kotor kan wangi ya? Dia suka gitu. Suka gitu. Kotor bau darah pada dia wangi darah Wangi. tu. Makanya kalau macam yang ada kotor hati-hati aja. Bersihkan aja dulu. Okey, apa-apa pun yang datang bulan kata orang tu, kalau boleh nak ke mana-mana zikir. Betul. Je. Dalam hati aja. Ya. And also banyak berdoa lah. Moga-moga dia lindungi kan. Senantiasa gitu. Jangan pula korang happy-happy dengan muzik. Parti-parti ya. Parti dia pun ikut parti lah. Apalagi kalau maghrib gak boleh. Yalah. Betul juga. Kan? Kalau maghrib gak boleh kemana-mana. Sebab mereka mau parti, keluar Iya, parti. soalnya bagian dia keluar. Iya. Kita bagian masuk Pulang, dia keluar. ya. Masa gitu. untuk mereka parti. Kalau you all nak dengar cerita Tuti lagi, sila komen kat bawah, panggil Tuti lagi. InsyaAllah kita akan panggil Tuti lagi untuk episod-episod akan datang. Okey, itu saja. Terima kasih Tuti kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Okey, terima kasih Nurul daripada Tech Team. Kalau apa-apa, telefon 8774-1551. Wah, baiklah ni. Nampak? Correcto. Kan. Okay guys, jaga diri, jaga kesihatan. Kalau mungkin you all ada kawan-kawan daripada Indonesia ke daripada Malaysia yang kerja kat Singapore yang nak bercerita di Puaka, sila DM di Puaka Official. DM di Susu TVC. Masih ingat benda lama. Okay, itu saja. Ingat ya, Puaka ni dia tak kenal usia. Jadi hati-hatilah. Sebab apa tagline dia? Jangan takut pada mereka tapi takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Kisah yang diceritakan oleh Tuti apabila beliau masuk ke tandas dan ternampak seekor makhluk sedang menjilat sanitary pad. Na'udzubillah. Jadi kalau kita masuk ke tandas, tak kisahlah tandas mall ke, tandas rumah ke, mana-mana lah. Nak masuk tu, nak perjalanan nak masuk ke tandas tu, jangan lupa baca doa. Baca doa macam mana? Baca doa apa tu? Baca doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal haba'is. Ya Allah,
kami mohon perlindungan dari godaan syaitan lelaki dan syaitan wanita. Tolong jangan lupa baca doa masuk tandas. Dan juga kalau kita faham bahawa tandas itu tempat yang kotor, banyak makhluk-makhluk jin yang fasik, yang jahat dalam tempat tu. Dan dari itu juga kita tidak dibenarkan untuk duduk dalam tandas buat lama. Sebab itu Nabi SAW beritahu pada kami semua, jangan ada dalam tandas daripada waktu yang terhad. Jangan lama-lama sangat dalam tandas. Dah habis urusan dalam tandas, keluar. Jangan duduk main handphone. Tu bahaya So jangan buat macam itu. Apapun, jangan takut pada mereka, tapi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.